ini di kampung kami ini sering gundah warga itu suka didatengin sosok makhluk. Nah, makhluknya itu seperti apa? Seorang nenek-nenek, tapi itu selalu mengganggu kami di sini. Jadi kami mohon doanya agar kampung ini diruqyah. Minta sama Allah karena saya itu nggak bisa apa-apa. Tapi coba kita dengan berjamaah kita mohon sama Allah agar kampung ini diberikan ketenangan. Ketika ngobrol seperti itu, belum juga mulai itu. Tahu-tahu memang ada seorang nenek yang rambutnya itu acak-acakan gitu, putih, acak-acakan. Nah, jadi itu memang udah di luar nalar, masa orang bisa terbang, pindah dari pohon ke pohon dengan kilat gitu ya. Nah, akhirnya dia ujung-ujungnya jatuh juga. Di depan itu jatuh sampai minta ampun. Ini mau pada kemana? Biasa Pak Ustadz, kami ke ladang. Ke ladang ngapain malam-malam begini ke ladang? Kan kami bangsa jin. Oh, di situ saya. Wah, ini perwujudan. Kan aslinya jin kita kan nggak tahu. Jadi, oh ini perwujudan. Kami bangsa jin Pak, kami mau ke ladang. Gitu. Nah, dalam hati tuh, ini jin, apa teman saya jin juga? Gitu. Jadi saya mau selurak lirik di situ, mau udah kacau dah itu pikiran saya tuh. Cuma zikir dikencengin aja udah gitu. Cuma dia pakai waalaikumsalam, kayak biasa tuh. Itu goloknya bagus. Oh, Posan mau golok ini gitu. Coba sini gitu. Itu memang benar bagus, goloknya itu bagus gitu ya. Tajam ininya juga kepalanya kayak kepala singa gitu ya, bagus. Naik sampai ke atas adalah gedung itu. Kalau kita gedungnya itu bagus kayak dukcapil dan ramainya orang minta ampun di situ, ramai banget. Nah, kita masuk nih. Cuman saya masih berpikir nih jangan-jangan jin juga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Malam ini saya sudah bersama Ustadz Ridwan. Beliau pernah diundang untuk ceramah di suatu tempat yang cukup menarik dan ini sulit diterima oleh akal dan nalar kita. Untuk selanjutnya kita tanyakan saja kepada beliau dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari semua undangan-undangan ceramah ada satu ceramah yang memang itu di luar dari akal kita. Jangankan orang lain, saya sendiri pun mengalaminya dan sulit untuk dihilangkan, itu menjadi sebuah kenangan. Pertama waktu itu saya biasa ngisi di Masjid Al-Jihad, yaitu di Margahayu, Bekasi. Biasa saya ngajar ilmu tajwid, tahsin gitu ya. Tahsin, tajwid dari waktu maghrib sampai ke isya. Nah, selesai udah sholat isya dan selesai saya pulang. Pulang sampai ke rumah itu sekitar jam 8-an. Nah, dari jam 8, jam 9 saya rebahan. Nggak lama kemudian ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya bangun kemudian ngebuka pintu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Itu Pak Ustadz, saya dari jamaah sebelah. Nah, saya jamaah sebelah tuh ya tahunya tidak jauh dengan tempat saya lah gitu ya, tidak jauh antara Wisma Jaya gitu ya atau Kampus Rewet seperti itu. Nah,
ada apa? Itu Ustadz saya tidak bisa hadir, Pak Ustadz bisa nggak menggantikan untuk walimatul arus? Oh boleh deh, gitu. Akhirnya saya ganti pakaian dan berangkat bersama. Yang anehnya itu deket, tapi pakai mobil itu ya, pakai mobil. Nah pas ketika naik mobil itu, dirasa-rasa tuh mobil tuh kayak nggak kena gerudugan. Kan biasa kalau mobil ban kena aspal kan berasa ya, Iya. geruduk apalagi kena batu. Ini kayak nggak nempel, kata saya halus banget ini mobil. Itu ya biasalah, itu pernya bagus sekali ya ini. Jangan nanya ngobrol biasa seperti itu. Lama kelamaan kok jamaah sebelah tapi kok jauh ya. Bukan Kampung Cerewet, bukan. Wisma Jaya juga bukan. Itu ya kampung sebelahnya itu. Tapi diam aja. Lama-lama saya tertidur. Lama-lama tertidur di mobil itu. Tahu-tahu sudah dibangunkan. Saya sudah sampai. Sudah sampai. Nah, udah turun di suatu kampung. Udah itu kampung seperti pedalaman. Dan ternyata itu bukan yang saya kenal kampung itu. Jadi yang saya sangka kampung sebelah atau Wisma Jaya itu bukan gitu, karena pedalaman. Ini saya di mana ini? Ya Pak Ustadz nanti akan paham. Yang penting kami minta tolong lah katanya gitu untuk mengisi. Nah udah masuk, nggak banyak bicara, saya tuh masuk. Di situ memang sudah ngumpul orang itu seperti kita tahlilan biasa ngumpul tuh ngeriung seperti itu. Ada ketua adatnya, jenggotnya itu segini ketua adatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah katanya sudah sampai. Nah biasa. Saya pikir acara itu yang itu gitu. Tapi di situ ternyata bukan. Jadi Pak Ustadz acaranya bukan di sini. Cuman di sini ada yang ingin kenal dengan Pak Ustadz. Gitu. Ini dalam saya ini acara apa gitu. Nah terus dia bilang, mohon maaf Pak Ustadz, ini di kampung kami ini sering gundah warga itu suka didatengin sosok makhluk. Nah makhluknya itu seperti apa? Seorang nenek-nenek, tapi itu selalu mengganggu kami di sini. Jadi kami mohon doanya agar kampung ini diruqyah. Itu minta dibacain, kata saya tuh, kalau toh itu makhluk itu berbuat jahat atau jahil, gitu ya, maka kita bacakan Yasin aja 40 kali. Kita mohon bersama-sama, minta sama Allah, karena saya itu nggak bisa apa-apa. Tapi coba kita dengan berjamaah, kita mohon sama Allah agar kampung ini diberikan ketenangan. Ketika ngobrol seperti itu, belum juga mulai itu. Tahu-tahu memang ada seorang nenek yang rambutnya itu acak-acakan gitu, putih, acak-acakan. Akhirnya dia pada ketakutan sama tuh, itu orangnya, itu katanya orangnya gitu. Pak Ustadz itu orangnya, saya samperin. Nah disamperin sampai berhadapan, cuman dia ngilang begitu aja tuh. Si nenek-nenek itu. Iya ngilang begitu aja, kata saya ini, saya di mana sih ini? Itu jadi itu ngilang begitu aja. Nah udah begitu nyerang. Alhamdulillahnya karena kita diajarkan oleh guru kita agar zikir qalbu jangan lepas, kemudian Al-Fatihah juga nggak lepas, nggak bisa sama sekali nyerang itu. Akhirnya suruh baca ayat kursi, semuanya suruh bareng-bareng ayat kursi sambil memohon, ya Allah kalau ini kebatilan tolong hancurkan, kalau toh ini iseng atau orang yang iseng apa tolong berikan hidayah. Nah jadi itu memang udah di luar nalar, masa orang bisa terbang, pindah dari pohon ke pohon dengan kilat gitu ya. Nah akhirnya dia ujung-ujungnya jatuh juga, di depan itu jatuh sampai minta ampun. Nah dari situ disuruh syahadat dan alhamdulillah tidak akan mengganggu lagi. Cuman saya masih berpikir nih, ini yang terjadi apa di diri saya ini. Cuma saya ikut jadi penasaran. Hanya setelah itu dia berterima kasih semua warga itu. Nah yang ngejemput saya tadi, kata saya sebenarnya kita mau kemana? Bukan di sini Pak, pusat tempatnya. Oh jadi bukan... kita bukan di situ. Tempatnya kita jalan lagi Pak, kita jalan kaki lewat bukit nih. Jauh nggak dari sini? Enggak, deket kok. Jalanlah tuh ke satu bukit itu, namanya perkampungan itu, di sebelah kanan saya pohon singkong, sebelah kiri itu pohon jagung. Makanya di sela-sela itu, ya sekitar seginian lah jalannya itu.
kayak setapak tapi bukan setapak lah, lumayan luas. Naik terus ke atas tuh. Ada jarak dia duluan sekitar 3 meter, saya di belakangnya. Pas ngebalik ke belakang, dia dilihat sama saya ketakutan. Pak Ustadz itu sambil ketakutan. Di atasnya tuh ada gubuk, di atas itu ada saung lah. Gitu, yang biasa petani kan suka ada saung di kebun. Tapi dia melihat ke belakang saya tuh, ada apaan kamu? Itu Pak, atau itu Pak Ustadz gitu. Nah pas ngeliat ke belakang, ada 3 orang, bawa cangkul, bawa golok biasa, gitu ya. Nah ada 3 orang nyamperin, memang itu siapa? Itu galak Pak, so galak. Kata saya ke belakang kamu, gitu kata saya. Akhirnya saya sapa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau pada kemana ini? Gitu kata saya itu. Mau pada kemana? Pak Ustadz. Nah anehnya lagi itu, kok kenal sama saya gitu. Gitu. Nah sebelumnya nggak kenal ya? Kita baru kenal, bro. Dari mana kenal gitu. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Katanya. Ini mau pada kemana? Biasa Pak Ustadz, kami ke ladang. Ke ladang ngapain malam-malam begini ke ladang? Kan kami bangsa jin. Oh di situ saya. Wah ini perwujudan. Kan aslinya jin kita kan nggak tahu. Jadi oh ini perwujudan. Kami bangsa jin Pak, kami mau ke ladang, katanya gitu. Nah dalam hati tuh, ini jin, apa teman saya jin juga, gitu. Jadi saya mau selurak lirik di situ, mau udah kacau dah itu pikiran saya tuh. Cuma zikir kencengin aja udah, gitu. Cuma dia pakai Waalaikumsalam, pakai biasa tuh. Itu goloknya bagus. Oh Pak mau golok ini, gitu. Coba sini, gitu. Itu memang benar bagus, goloknya itu bagus gitu ya. Tajam ininya juga kepalanya kayak kepala singa gitu ya, bagus. Nah dikasihin lah ke saya tuh, nah dititipin lah sama teman saya tuh, ngobrol di situ. Kami begini biasa berangkat jam segini, nanti pulang lah ya sekitar 2:30 gitu, sampai jam 3 atau 2:30. Oh begitu. Ya udah Pak Ustadz, kami akan melanjutkan itu ke ladang. Oh ya udah silakan, gitu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya masih berpikir nih, ini apa mimpi? Tapi bukan mimpi. Dibilang ya nyata, betul-betul nyata. Nah akhirnya, kamu kenapa ketakutan, orang baik-baik itu semua? Enggak, biasanya galak Pak Ustadz gitu. Nah saya juga curiga nih yang nganter saya ini nih, yang dulu nyupir ini, saya curiga juga, jangan ini jin juga gitu ya. Tapi maaf Pak Ustadz dipotong, itu kejadiannya belum lama Pak Ustadz? Udah lumayan lama lah, lumayan lama itu. Nah dari situ naik ke atas, baru ketemulah satu gedung. Kalau di sini jauhnya kira-kira apa? Waktu perjalanan kan Ustadz nanya tadi ya, istilahnya jauh nggak gitu dari perkampungan yang satu, ini kan bukan tempatnya gitu di sini. Nggak begitu jauh, nggak begitu ya, jauh, ya satu bukit lah, satu bukit, naik sampai ke atas adalah gedung itu. Kalau kita gedungnya itu bagus kayak Dukcapil dan ramainya orang minta ampun, di situ ramai banget. Nah kita masuk nih, cuman saya masih berpikir ini jangan-jangan jin juga, gitu. Akhirnya pas masuk ke dalam, ada di sebelah kanan itu sambil ngacungin tangan. Yang mau jadi warga kita di sini tempatnya, yang mau jadi warga kita di sini tempatnya. Jadi orang ada yang pada ke situ, kayak pembikinan KTP gitu ya. Kalau kita kayak pembikinan KTP, kalau di kita tuh kayak Dukcapil gitulah. Udah di situ, Pak Ustadz mau ke sini Pak, kita lurus ke sini Pak. Ya di jalan terus, nah pas udah kiri, nah ini Pak tempatnya. Pas masuk ke satu pintunya itu meja prasmananya itu segitiga gitu. Nah ditungguin sama yang perempuan yang gemuk gitu, perempuan yang gemuk nggak pakai jilbab, nggak pakai, galaknya minta ampun itu. Weh Pak Ustadz udah datang, malah pada diam aja, ayo cepetan katanya mau gitu. Nah pas saya masuk itu, orang itu banyak tapi seperti biasa, bukan ceramah pakai mimbar. Terus ada tenda, banyak gitu, sampai ngelilingnya itu banyak. Nah ketemulah sama yang mengundang saya itu. Kemudian dia cium tangan, biasa gitu ya, cium tangan. Dalam hati saya udah kacau itu sebenarnya, ini cium tangan. Nah udah cium tangan, ya kami yang mengundang apa Pak, anak kami mau menikah besok, mohon doanya. Gitu. Tapi itu dalam keadaan berdiri, belum dipersilahkan duduk. Udah nanya, tanya jawab, udah segala macem gitu ya. Nah udah begitu, masalah agama, pokoknya panjang lah itu di situ tuh. Panjang tentang masalah pernikahan lah gitu, masalah pernikahan.
sakinah mawaddah warahmah itu seperti apa gitu. Saya jelaskan aja semuanya tentang masalah hidup sakinah yang tentram, damai dan sejahtera seperti biasa. Cuman saya nggak dipersilahkan duduk, jadi dalam keadaan berdiri. Nah orang-orang tuh yang pada duduk apa-apa itu pada bertanya berarti. Dalam hati saya nih kapan ceramahnya nih? Itu kapan ceramahnya nih? Itu masih dalam keadaan duduk aja, dalam keadaan berdiri. Nah selesai itu barulah silakan Pak duduk. Pak Ustadz jangan ke gunung itu ya. Jangan ke gunung mana Pak? Itu gunung yang ada satu gunung ditunjuk sama dia, memang gunung itu tadi tempat kita di situ waktu ada nenek-nenek itu. Lah saya dari situ Pak. Iya. Masya Allah benar, bener. Nggak ada Pak yang bisa balik kalau udah ke situ, kata dia itu. Nah seperti itu. Nah udah selesai ngobrol-ngobrol, ngamplopin. Ini yang kocak nih, amplop itu tebalnya minta ampun itu amplop itu. Kata saya jangan orang ceramah aja belum apa-apa belum, nggak usah gitu. Jadi ditolak lah sama saya tuh, ditolak. Nah udah selesai itu ngobrol sambil ngopi, nah yang makan semuanya. Ayo Pak Ustadz katanya dicicipi makanan itu. Saya ini aja kata saya, ngopi aja. Ya, ngopi bareng-bareng, banyak tanya jawab terus bertanya. Yang anehnya itu ketika pas duduk udah selesai, saya boleh nggak ini rebahan dikit katanya. Kayaknya ngantuk banget saya ini gitu. Cuman kok ini sudah paham belum semuanya? Sudah, tapi ini amplopnya Pak katanya itu Pak Ustadz jangan ceramah aja belum. Enggak, kalau di bangsa kami itu seperti ini Pak. Belum ceramahnya udah dikasih. Masa Pak, kami ini semua Pak Ustadz bangsa jin semua. Masya Allah, astagfirullah. Saya ngelihat sekeliling bungking, ini saya sendiri kali manusia. Tekan terus jikir kolbu sama itu sedangkan gitu ya. Itu jin muslim semua yang sosoknya itu pakai peci hitam, sama seperti kita pakai koko, pakai sarung semua. Itu belum ceramah, cuma tanya jawab udah selesai. Akhirnya duduk merasa pegel. Saya boleh nggak nyender sebentar setelah rebahan itu? Nah rebahan, silakan nggak apa-apa. Selesai itu ngedenger azan. Alhamdulillah mendengar. Pas buka mata, saya udah di kamar. Saya udah di kamar saya. Makanya ini apa saya mimpi? Dibilang mimpi bukan. Karena kan saya tuh bangun dari tempat tidur itu. Kan ngikutin itu. Tapi pas kita nyender ngedenger azan, pas buka mata ketika rebahan itu subuh itu. Wah, makanya itu dibilang sulit untuk dinalar, itu sulit. Apa gitu maksudnya seperti ini tuh? Saya pun sampai saat ini nggak mengetahui maksudnya apa gitu. Cuman disuruh ceramah, tapi jadinya tuh kan ceramah cuma nanya-nanya, itu tanya jawab. Ya harus dijawab semuanya tentang masalah pernikahan, masalah tauhid sama Allah itu seperti apa. Seperti itu saya jawab semua. Ya, Pak Ustadz. Yang menariknya di alam jin itu apakah seperti di dunia ini? Sama. Jadi makanya ada pohon singkong, jagung, gedung, sama. Persis sama itu. Nggak ada bedanya udah. Kayak tadi kan yang menariknya tuh ada golok juga ya di alam sana ya. Iya. Yang goloknya dipinta sama ketua adat itu tuh. Sama dia dikasihin ke ketua adat yang jenggotnya gitu. Udah kasih aja gitu. Jadi semua itu perjalanan itu ya pengalaman yang cukup menarik bagi saya tuh ya, menarik dan menantang. Yang kagetnya itu kami bangsa jin semua. Nah itu kan berarti kan saya sendirian di situ. Tapi anehnya minta dipimpin ceramah gitu, minta dipimpin. Nah, itu yang nggak masuk di akal saya sampai saat ini pun nggak ngerti gitu ya. Jadi dibilang mimpi itu bukan mimpi. Karena kan assalamualaikum, bangun saya dari tamu ada ya? Iya, kan berangkat gitu. Berasa berangkat. Cuma si kendaraan itu si ban tuh kayak nggak nempel. Dan saya kan namanya jamaah sebelah tuh yang nggak jauh dengan Wisma Jaya. Iya. Saya jamaah sebelah Pak Ustadz, itu kan udah nggak jauh, kalau udah bilang itu pasti Wisma Jaya. Padahal maaf nih, padahal mobilnya juga kan mungkin biasa-biasa. Avanza. Nah yang anehnya kok nggak kedengeran geruduk, nggak apa gitu. Kan saya tahu jalanan kita itu ada lubang, ada apa, kok nggak geruduk.
mungkin PR-nya bagus kali. Ini itu ngobrol kan nih halus amat nih Mobi gitu. Mungkin PR-nya iya Pak Ustadz. Nah dan ngobrol-ngobrol, lama-lama saya ngantuk tuh, tidur. Pertama bukan itu, jadi agak kok dilewat gitu, kok ini kok jauh nggak nyampe-nyampe gitu. Akhirnya sampai tertidur. Pas buka mata ada di satu kampung yang bener-bener kampung itu jaraknya rumah ke rumah itu per 10 meteran di rumah ke rumah tuh. Dan itu gubuk. Tapi memang benar Ustadz udah keluar rumah kan? Dari mobil tuh turun itu sudah ke situ. Iya waktu ada tamu nih. Kalau dibayangkan itu seperti kayak di Kalimantan. Dan itu ada ketua adat kemana coba? Nah kayak di Lebak Banten tuh seperti itu. Iya iya. Iya Gitu. kalau ketua adat memang pedalaman lah. Pedalaman. Gitu. Pedalaman. Kayak Kalimantan ataupun Iya, Banten ada itu. suku-sukunya kan gitu kan. Jadi di perjalanan dari pas di situ saya udah berpikir ini di mana ya? Terus ada ketua adat biasanya kan daerah-daerah itu. Akhirnya dia pokoknya Pak Ustadz saya mohon pertolongannya aja. Nanti juga akan tahu sendiri gitu. Di kampung itu. Emang pertama gitu seperti itu sampai saat ini itu nggak masuk di akal itu saya juga apa harus biarin saja ngalir. Yang jelas itu kisah nyata yang saya alamin tuh. Itu mungkin berkesan ya buat Ustadz sampai sekarang kali ya. Ya walau alam ya. Saya juga kadang-kadang kalau misalkan itu suka pingin ketawa juga. Kadang-kadang kenapa bisa ngalamin seperti ini gitu. Maksud dan tujuannya tuh apa? Ya mungkin saya ngambil hikmahnya. Perwujudan kan kalau jin asli itu nggak bakalan tahu kan. Tapi perwujudannya itu jin-jin Islam ternyata pada taat ya ibadah. Pecinya peci hitam kayak teman-teman kita orang Madura ya. Kokonya putih, sarung, nggak ada aja bedanya. Makanya saya nyangkanya ya pas pertama itu ya manusia aja. Pas sudah dia bilang bangsa jin, itu yang bikin kaget. Yang bikin kaget. Dan ketika saya pegel, udah duduk saya minta rebahan nyender ya. Sambil merem begini, nggak apa-apa Pak Ustadz istirahat dulu. Akhirnya pas sudah nyender ngedenger azan, Allahu Akbar, buka mata, saya di kamar itu. Subuh, astagfirullahaladzim. Yang saya penasaran nih, mungkin pertanyaan ini. saya agak nyeleneh ya Pak Ustadz ya. Kan begitu rame katanya, silakan cicipin hidangan gitu ya. Iya. Itu sama juga. Sama. Ada kue, ada nasi. Orang gitu. prasmanan biasa. Ada semuanya. Sama semuanya juga. Nggak ada yang beda kok. Yang beda tuh penjagaannya nggak pakai jilbab. Yang gendutnya itu mungkin tuh ketua konsumsinya kan. Udah gemuk, gendut, marah-marah terus. Tuh anak buahnya itu. Cepetan, gak usah udah datang juga, pada diam aja gitu seperti itu tuh. Dalam hati nih orang galak amat ini gitu. Itu paling sangar tuh anak buahnya itu. Nah, disuruh makan, saya ini aja dulu. Gitu. Maksudnya mau terakhir. Makanya biar yang lain dulu. Kan ramai itu yang ngedengerin itu. Ramai. Nggak dikasih mic. Padahal orang banyak gitu yang bertanya. Nggak dikasih mic sama sekali. Cuman namanya juga belum mulai kan. Belum mulai ceramahnya, baru nanya-nanya aja biasa kan. Cuman nggak disuruh duduk ya, kita mesti berdiri, salaman. Datang lagi, salaman lagi. Pada cium tangan, biasalah salaman. Yang nanya B. Nah dari duduk itu kan mungkin mau dimulai ya selama itu. Mau dimulai sambil itu. Malah nggak dimulai, masih bertanya aja. Yang lucunya itu yang ngasih amplop itu. Yang ngasih amplop itu tebalnya minta ampun. Itu saya bikin saya ketawa. Ini kalau dipegang berapa juta ini gitu. Tebal itu ya kalau dipegang itu kan salaman itu. Cuman dibalikin lagi. Jangan. Nggak boleh, ceramah aja belum kok. Enggak Ustadz, kalau di kami seperti ini. Seperti mana? Kami semua ini bangsa jin. Itu tuh. Masya Allah. Kami semua ini bangsa jin coba. Berarti kan saya sendirian di situ. Langsung pikir kolbu kontak semua Al-Fatihah. Nggak ada kejadian apa-apa kan. Kita berhubungan sama Allah dikuatkan gitu. Sama biar ini zikir kolbu manggil Allahnya Al-Fatihah. Dan duduk. Berasa pegel gitu. Capek ya lelah ya. Ya nggak apa-apa Ustaz, rebahan dulu. Ceramahnya belum mulai. Makanya jawab aja udah. Nah pas sudah duduk gini, orang sebentar gini, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pas buka mata dan di kamar saya. Makanya dibilang mimpi, bukan. Karena ngetok pintu saya bangun dari tempat tidur. Tapi pas ketika selesai dengar azan, ternyata saya masih di kamar. Ya itu sulit. Sampai saat ini saya nggak bisa jawab itu. Ya mungkin
maksud dan tujuannya supaya kita mengerti kali ya seolah Allah itu bahwa yang diciptakan itu bukan sekedar kita, dan ada juga yang diciptakan itu jin. Kalau wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan ya. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, kebetulan yang manggil saya itu jin-jin yang taat. Ya itulah namanya jin Islam, yang tidak mengganggu manusia, yang selalu di masjid seperti itu. Ya mungkin hikmahnya ya saya raba sendiri, mungkin ke situlah gitu jawabannya. Benar. Itu selesai itu. Nah, kan ini pertanyaannya agak-agak ini juga nih, Tat. Kan Ustadz ini di amplop ini. Iya. Barangkali gitu sampai ke bawah gitu ke alam Mungkin kita yang nyata ya. gitu. Itu kalau saya ambil mungkin ya. Iya. Kalau saya ambil masukin kantong. Kali jadi kali ya. Ada kali ini kan nggak ditolak Mas ya. Oh, karena kan belum ceramah. Iya. Itu coba ambil waktu itu ya. Tapi nggak kepikiran ke situ ya. Coba ambil gitu. Tapi nggak kepikiran ke situ. Jadi balikin. Yang ngasih golok juga sama. Dititipin ke teman saya yang nganterin saya tuh bolak-balik itu. Sama dia dipinta lagi sama ketua adat. Gitu. Mungkin kalau ke bawah apakah itu kejadian walau alam lah itu. Tapi kalau misalkan aku ambil dikantongin ya lumayan juga itu. Cuma masa itu kan belum ceramah, masa belum ceramah main diterima aja. Berarti cukup lama juga ya dari Ustadz pulang ngajar. Nah itu kan jam 9 tuh. Jam 9 malam ya? Jam 9. Masa melek mata, tahu-tahu udah subuh. Pertanyaannya itu. Oh coba banyak gitu. Pakai tenda juga lagi. Pakai tenda. Bangunannya kokoh-kokoh, bangunan tembok kuat lah gitu. Kuat, dan tempat mejanya pun panjangnya sekitar berapa meter ya? Ada 7 meter mah. Gitu tuh nyilak. Nah kayak begini nih. Sini, nah ini nih kosong. Nah ini pintu nih saya masuk. Dari sini udah penuh nih orang tuh pada. Nah di sini saya berdiri sini, belum dipersilahkan dulu. Nah itulah pengalaman yang saya nggak masuk di akal saya dulu. Cuma saya mungkin maksud dan tujuan Allah mungkin agar kita tahu bahwa itulah tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa jin yang muslim itu benar adanya ada. Gitu lah. Buktinya saya diundang ceramah walaupun itu apa dibilang mimpi nggak mungkin karena itu pula. Tapi tahu-tahu di dalam kamar ya nggak bisa menilai apa-apa saya itu apakah saya benar mimpi atau bukan. Yang jelas yang dialami seperti itu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan nggak? Silakan Pak Ustadz, airnya diminum dulu. Para pemirsa dan juga para penonton, ini adalah air ruqyah yang dinamakan Syifa Al-Jadid, yaitu pengobatan yang baru. Nah, ini bisa di dalamnya adalah ribuan Al-Fatihah dan juga surah Yasin dan lain-lain yang mana ingin membantu bagi yang memiliki penyakit jantung, liver atau seluruh penyakit, khususnya penyakit gaib. Baca saja aturan pakai di sini sudah ada. Insya Allah kami doakan dengan meminum air ruqyah Syifa Al-Jadid ini Allah menyembuhkan penyakit-penyakit yang dikeluhkan oleh saudara sekalian. Baik medis maupun non medis gitu ya. Ya, baik medis maupun non medis, khususnya penyakit hal yang gangguan hal gaib. Ya sekali minum biasanya muntah. Ya, dengan muntah itu insya Allah akan sembuh kembali. Amin. Cukup baik ya Pak Ustadz ya. Barangkali ada pesan mungkin yang bisa disampaikan sama pemirsa yang di rumah maupun di studio, pesan di balik hikmahnya ini apa Ustadz? Ya kalau hikmahnya ya itu sajalah, bahwa Allah menciptakan bukan sekedar kita saja. Ternyata yang tidak bisa dilihat aja perwujudannya ketika itu bisa kita lihat. Tapi tetap saya ke Al-Quran bahwa jin itu aslinya kita nggak bakal tahu, itu kan perwujudan. Kayak bahwa jin muslim itu seperti itu, kemungkinan ya ke situ gitu, bahwa ada ciptaan Allah. Jadi jangankan yang nyata, yang gaib aja bisa diciptakan gitu sama Allah. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah, itu aja mungkin. Itu jadi memberikan tanda-tanda kekuasaan Allah gitu kepada saya seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Dan pemirsa,
cukup panjang lebar kita menjelaskan penjelasan dari Ustadz kita. Banyak yang kita ambil hikmahnya. Ternyata benar di dalam Al-Quran, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Ingat, kesuksesan dan keselamatan ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share-nya di podcast YouTube kami, Pesan di Balik Misteri. Saya Mang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Pak Ustadz. wabarakatuh. Ya, sama-sama.